Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syaputra Muhtar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM yaitu 183112700650089. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS dari mata kuliah Sistem Pakar R01 dengan judul yaitu Sistem Pakar untuk mendeteksi jenis kulit wajah dengan metode forward chaining. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan serta rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal yang berjudul Sistem Pakar untuk mendeteksi jenis kulit wajah dengan metode forward chaining. Ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tanpa pertolongannya tentu tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik dan benar. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Septi Andriana, Eskom MMSI, pada mata kuliah Sistem Pakar. Selain itu, penulisan ini juga dibuat untuk menambah wawasan dan manfaat pada penulis maupun untuk pembaca proposal ini. Sehingga diharapkan proposal ini dibuat bukan hanya untuk memenuhi tugas tetapi juga berguna bagi penulis maupun orang lain. Latar belakang dari penulisan ini yaitu pada masa sekarang ini pemahaman terhadap kulit wajah masih sangat rendah. Orang-orang masih sering salah menggunakan produk kosmetik karena mereka tidak mengetahui jenis kulit wajah mereka masing-masing, sehingga cenderung mengasal dalam hal memilih kosmetik. Mereka harus datang ke dokter kulit hanya untuk mengetahui jenis kulit mereka masing-masing, yang mana itu akan memakan budget yang cukup mahal. Sistem pakar merupakan sistem komputer yang mampu menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada suatu keahlian tertentu. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, penulis merasa bahwa sistem pakar dapat membantu menangani masalah tersebut dengan menggunakan metode forward chaining. Adapun rumusan masalahnya itu berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang tadi. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang suatu sistem pakar yang dapat mendeteksi jenis kulit wajah seseorang dengan menggunakan metode forward chaining. Tujuan penelitiannya untuk merancang sebuah sistem pakar yang dapat membantu user dalam mengetahui jenis kulit mereka masing-masing tanpa harus ke dokter wajah. Agar tidak terjadi pembahasan di luar masalah, maka dibutuhkan adanya batasan masalah untuk memberikan gambaran yang lebih terarah. Adapun batasan masalah dari penulisan ini adalah yang pertama merancang sebuah sistem pakar pendeteksi jenis kulit wajah, dan yang kedua menggunakan metode forward chaining dalam perancangan sistem pakar ini. Metode perancangan sistem yang digunakan pada penulisan ini sebelumnya, metodologi merupakan sebuah aspek terpenting dalam pengembangan sistem yang mempengaruhi perkembangan ke seluruh sistem. Ada banyak metodologi penelitian yang digunakan dalam membangun sebuah sistem seperti model waterfall, agile model, prototype, dan SDLC. Di sini penulis menggunakan model waterfall, yang mana model waterfall merupakan suatu metodologi pengembangan sistem yang sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Jika telah memasuki tahap selanjutnya dalam proyek ini, maka tidak akan dapat kembali. Ini adalah tahap-tahap yang digunakan. Yang pertama yaitu ada recruitment definition, yang mana ini merupakan tahap pengumpulan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisa dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Tahap selanjutnya yaitu software design. Di tahap ini penulis menentukan dan membuat desain sistem dan aliran proses dari sistem yang akan dirancang.
Yang ketiga yaitu implementation and unit testing. Pada tahap ini merupakan tahap untuk mengubah desain yang telah dibuat menjadi sebuah sistem yang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada integration and system testing. Ini adalah tahap pengujian yang mana dilakukan agar sistem aplikasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya itu ada operation and maintenance. Ini adalah tahap terakhir yang mana ini merupakan tahap perawatan sistem yang telah dikembangkan seperti perawatan perangkat lunak, perawatan perangkat keras, dan media lain yang berhubungan dengan komputer. Setelah itu, dalam penulisan ini juga menggunakan use case diagram yang mana untuk masuk ke dalam halaman admin diharuskan untuk login menggunakan akun admin terlebih dahulu. Setelah admin melakukan login, maka akan mendapatkan hak akses untuk melakukan diagnosa, melihat hasil diagnosa, kelola data akun, kelola data kulit, kelola data pertanyaan, dan kelola data solusi. Begitu pula dengan user. User juga harus login terlebih dahulu agar bisa memasukkan keluhan-keluhan yang dialaminya. Selanjutnya itu ada activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang menggambarkan alur aktivitas dalam alur aktivitas dalam sistem yang sedang dibangun. Bagaimana masing-masing alur berawal dari decision yang mungkin akan terjadi dan bagaimana sistem yang dirancang berakhir. Ini merupakan metode yang bekerja pada sistem, yaitu metode forward chaining, yang mana metode ini disebut juga penalaran dari bawah ke atas, karena penalaran dari fakta pada level bawah menuju konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. Penalaran dari bawah ke atas dalam suatu sistem pakar dapat disamakan untuk pemrograman konvensional dari bawah ke atas. Fakta merupakan suatu saruan dasar dari paradigma berbasis pengetahuan karena tidak dapat diuraikan ke dalam satuan yang paling kecil berupa makna. Pada gambar terlihat ini adalah alur kerja dari sistem, yang mana pertama harus input login. Setelah itu masuk ke data ciri kulit. Setelah data ciri kulit ada atau ditemukan, maka dilanjutkan ke diagnosa. Jikalau tidak ada atau tidak cocok, akan kembali lagi ke halaman awal. Setelah diagnosa dilakukan, nanti akan keluar hasil diagnosa dan solusinya. Setelah itu sistem akan menyimpan ke database dan selesai. Metode ini juga disebut menggunakan aturan if then, di mana if menuju conclusion then. Ada dua pendapat mengenai pelaksanaan metode ini. Pertama, dengan cara membawa seluruh data yang didapat ke sistem pakar. Kedua, dengan membawa bagian-bagian penting saja dari data yang didapat ke sistem pakar. Pada gambar di bawah ini terdapat data-data dari jenis kulit wajah dan gejala-gejalanya, yang mana jenis kulit wajah menggunakan kode K, yaitu K1 untuk kulit normal, K2 untuk kulit kombinasi, K3 untuk kulit kering, K4 untuk kulit berminyak, dan K5 untuk kulit sensitif. Sedangkan gejala menggunakan kode G, yaitu G1 tidak ada sensitivitas yang parah, G2 terdapat komedo, G3 pori-pori yang hampir tidak terlihat, G4 kulit tampak mengkilat, G5 kulit tampak berseri, G6 pori-pori terlihat besar dari biasanya, G7 kulit kusam dan kasar, G8 muncul banyak komedo, jerawat atau noda lainnya, G9 kulit kurang elastis, G10 kulit kemerahan, G11 ada rasa sensasi terbakar, dan terakhir G12 yaitu ada rasa gatal. Yang mana peraturannya yaitu yang pertama atau rule 1, if G1 and G3 and G5 then K1.
yang berarti jika gejalanya yang dirasakan yaitu G1 atau tidak ada sensitivitas yang parah, dan G3 yaitu pori-pori yang hampir tidak terlihat, dan G5 yaitu kulit tampak berseri, maka dinyatakan atau hasilnya yaitu K1, itu adalah kulit normal. Dan rule 2, if G2 and G4 then K2. Jika G2 terdapat komedo dan G4 kulit tampak mengkilat, maka disimpulkan atau keputusannya atau hasilnya yaitu K2, yaitu kulit kombinasi. Rule 3, if G7 dan G8 then K3. Jika kulit kusam dan kasar dan kulit kurang elastis, maka hasilnya itu kulit kering. Yang keempat, rule 4, if G6 and G8 then K4. Jika G6 pori-pori terlihat besar dari biasanya dan G8 muncul banyak komedo, jerawat atau noda lainnya, maka hasilnya yaitu K4 atau kulit berminyak. Dan yang terakhir yaitu if G10 dan G11 dan G12 then K5. G10 yaitu kulit kemerahan, G11 yaitu ada rasa sensasi terbakar, dan G12 ada rasa gatal, maka hasilnya yaitu K5 atau kulit sensitif. Kesimpulan yang didapatkan yaitu dalam proses perancangan sistem pakar dengan metode forward chaining ini dapat disimpulkan bahwa sistem pakar ini dapat memberikan solusi hasil deteksi jenis kulit wajah berdasarkan metode forward chaining, sehingga user dapat mengetahui jenis kulit wajah mereka masing-masing, sehingga user dapat mengetahui pula produk kosmetik apa yang cocok untuk kulit mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.